Baiklah, silakan bertanya kepada Raja Surgawi dan para dewa. Raja Sangwu akan mengirim seseorang untuk menunggu 3 dewa Tianwei. Tak lama kemudian, pelangi muncul di kejauhan. Sederet sosok muncul di udara. Beberapa dari mereka berasal dari 3 keluarga bangsawan dan keluarga Wu. Jumlah mereka lebih dari selusin. Mereka semua adalah pria parubaya dengan baju besi ungu dan emas, dan napas mereka seberat gunung. Khususnya, kepala seorang pria, garang, seperti 100 dewa pertempuran, terornya tak tertandingi, napasnya kuat, tak tertandingi oleh beberapa ahli. Jelas, ini juga seorang raja puncak. Wang Tongling. Wang Tongling, lama tak bertemu. Melihat pria ini, pemilik keluarga emas dan yang lainnya menyapanya satu demi satu. Panglima Raja mengangguk dan berkata, katamu, ada bukti bahwa kristal Dewa 9 Jue telah dicuri. Mana buktinya? Lansang bilang begitu, dia bilang punya bukti. Jalan utama keluarga sayap. Wang Tongling menatap pedagang biru itu dengan sedikit terkejut, lalu berkata, pedagang biru, apakah kau punya bukti? Lumayan, Lansang mengangguk, lalu sebuah kapak sederhana muncul di tangannya. Ini Luming, menantuku. Dia mendapatkan cincin penyimpanan dari Raja Iblis Malam Kegelapan, penguasa Gunung Mordu, di sebuah tempat bernama Gunung Modu di wilayah Bintang Cutian. Ada kapak ini di dalamnya. Di dalam kapak ini, sebuah proyeksi disegel, yang merekam bagaimana orang-orang di wilayah Bintang Dinasti Qin, melalui Iblis Malam Kegelapan, berkolusi dengan agen-agen Istana Surgawi 9 Jue untuk mencuri kristal ilahi 9 Jue. Pedagang biru itu meraung. Kalau begitu, buka dan lihatlah. Wang Tong memimpin jalan. Lansang melirik pemimpin keluarga Jin, pemimpin keluarga Wing, dan pemimpin keluarga Qin. Ia mendapati ketiganya hanya menatapnya, tanpa menunjukkan ekspresi malu atau gelisah. Lansang mengerutkan kening, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Mungkin, seharusnya bukan mereka bertiga. Tapi saat ini, proyeksi itu hanya bisa dipublikasikan. Bagus, Lansang mengangguk, lalu mencubit Yin Jue, dan kapak itu bersinar. Proyeksi yang dilihat Luming terakhir kali muncul kembali. Orang-orang memperhatikannya sejenak. Tak lama kemudian, isi proyeksi itu selesai. Benar-benar orang-orang dari wilayah Bintang Dinasti Qin yang telah mencuri 9 Jue Senjing. Dan ada orang dalam yang nyata. Petik 2. Tetapi mereka yang seharusnya terbungkus jubah hitam tidak dapat melihat wujud mereka sama sekali, dan kata-kata itu tidak mengungkapkan kekuatan apa itu. Jiu Jing akhirnya menemukan dewa. Setelah melihat proyeksi itu, suasana menjadi ramai, dan orang-orang membicarakannya. Hehe, ini buktimu. Meskipun kita sudah menemukan keberadaan 9 Jue Senjing, siapa dia? Aku tidak tahu. Pemilik keluarga Jin mencibir. Ya, anak ini berani memfitnah 3 keluarga bangsawan kita. Berani sekali dia. Pemimpin keluarga bersayap itu minum dengan dingin, dan napasnya dingin. Nak, kukatakan padamu, aku ingin membunuhmu karena kau bahkan membunuh Tian Jiao dari keluarga Jinku. Hari ini, kau harus membayar nyawamu. Pemimpin keluarga raja minum dingin di sini, melangkah keluar, napas amarah membumbung tinggi ke langit, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Sekarang, akhirnya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Ya, kau harus membayar nyawaku jika kau membunuh anakku. Kepala keluarga manusia bersayap itu seperti dewa guntur. Kepala keluarga Qin, di sisi lain, memiliki kilatan bentuk tubuh, dan napasnya terkunci pada kepala keluarga Wu untuk mencegahnya ikut campur. Konyol, keluarga Jin telah berulang kali menargetkanku dan mencoba membunuhku. Tidak bisakah aku melawan dan membunuhku kembali? Dan Yixiang, di kota kuno Xingyu, dia menyerang istriku dan hampir membunuhnya, jadi aku tidak bisa membalas dendam. Luming tertawa dan tak kenal takut menghadapi beberapa tuan. Aku tidak peduli apa alasanmu. Jika kau membunuh keluargaku, kau akan mati. Kepala keluarga Jin berteriak dan sangat mendominasi. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan terang. Telapak tangannya besar dan tak terbatas, menutupi satu sisi kehampaan, membawa momentum teror yang tak tertandingi. Luming mendapati tubuhnya tak bisa bergerak. Tubuhnya seakan terblokir, bahkan matanya tak bisa berkedip. Menghadapi puncak Raja Dewa, Luming terlalu lemah, seperti semut. Hentikan. Di satu sisi, pemimpin keluarga Wu meraung dan ingin membantu. Namun, napas pemimpin keluarga Qin meledak dan mengunci erat kepala keluarga Wu. Selama kepala keluarga Wu bergerak, kepala keluarga Qin juga akan meledak menjadi petir. Kepala keluarga Wu tak mungkin melakukannya. Anak laki-laki bernama Luming sudah mati. Sayang sekali Tian Jiao satu generasi bahkan memprovokasi para pemimpin 3 keluarga bangsawan untuk bertindak. Tidak ada harapan sama sekali. Banyak orang mendesah. Di tepi jurang, mata para panglima raja dan dewa-dewa serta penjaga raja surgawi lainnya berbinar-binar, tidak berniat sedikit pun untuk campur tangan. Sepertinya telapak tangannya yang keemasan harus digenggam oleh Luming. Jika dia tertangkap, Luming akan mati meskipun dia kuat. Kesenjangannya terlalu besar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya pedang menyambar dan menebas telapak tangan emas. Boom! Cahaya pedang menebas telapak tangan emas, dan raungan dahsyat meletus. Kemudian, cahaya pedang dan telapak tangan emas itu runtuh dan lenyap satu demi satu. Ya, mata pemilik keluarga emas itu membeku, lalu tatapannya jatuh pada pedagang biru.
Tadi, itu adalah pedagang biru. Apakah kau bertanya padaku apakah kau ingin membunuhnya? Pedagang biru itu membuka mulutnya, melangkah perlahan, dan jatuh di depan Luming. Tubuh Luming tiba-tiba melemas, dan tekanan yang diberikan oleh pemilik keluarga Jin menghilang. Wow, Luming Chang menghela napas lega dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Menghadapi sosok seperti keluarga kerajaan, ia berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Kuncinya adalah ia sulit dilawan dan tidak punya hati. Pedagang biru, apakah kau ingin campur tangan? Kata raja keluarga itu dingin. Tentu saja, dia menantuku. Apa kau pikir aku akan melihatnya terbunuh? Kata pedagang biru itu. Haha, apa yang bisa kau lakukan jika kau tidak menonton? Kau pikir kau pedagang biru itu? Guru Jingyu yang pemberontak, itu semua sudah berlalu. Saat itu, inti bintangmu hancur. Apa yang kau lakukan untuk menghentikanku? Tuan keluarga Jin mencibir dengan nada meremehkan. Apa, intinya hancur? Lu Ming terkejut. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Ternyata inti Lansang telah ditinggalkan. Menerobos Raja Dewa, Shen Huo mengembun menjadi inti bintang. Inti bintang adalah inti dari seorang praktisi. Jika inti bintang telah ditinggalkan, itu berarti kultivasinya telah ditinggalkan. Tidak heran Lansang, sebagai guru Jingyu, tidak disegel atau yang lainnya, melainkan bersikap santai. Badai macam apa yang bisa dihadapi seseorang yang inti bintangnya telah ditinggalkan? Cukup untuk menghadapi orang sepertimu, bahkan jika intinya hancur. Senyum pedagang biru itu tampak sangat percaya diri. Sombong, kalau begitu aku akan melihat kemampuan seperti apa dirimu, yang pada masa itu disebut guru kekaisaran. Pemimpin keluarga raja itu minum dengan dingin dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Napas di tubuhnya meledak secara menyeluruh. Napas Jin Jiajiazu meledak secara menyeluruh, memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kemudian, ia menebas ke arah pedagang biru dengan satu tangan. Boom, terjadi pemberontakan di kehampaan, dan terjadi ledakan terus-menerus, dan pemandangannya sangat mengerikan. Orang kuat di puncak Raja Dewa benar-benar memiliki energi untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menghancurkan planet kehidupan. Mengerikan, di hadapan seseorang yang inti bintangnya telah dihapuskan, ia akan membunuh Lansang sepenuhnya. Namun, dalam menghadapi pukulan ini, wajah Lansang tenang, alisnya bersinar, dan kecemerlangannya yang cemerlang menyebar, membentuk sebuah rune. Rune-rune ini saling terkait untuk membentuk pedang perang. Pedang itu menembus langit dan menebas, yang membuat waktu menjadi menakjubkan. Boom, pedang perang itu bertabrakan dengan tangan tuan keluarga Jin untuk menghancurkan kehampaan, dan deru bumi yang mengguncang meledak. Pedang itu bergetar tanpa henti, dan ki pedang yang tak terbatas menebas ke arah pemimpin keluarga raja. Tubuh raja bergetar hebat, tubuhnya mundur seperti meteorit. Ia telah mundur ribuan mil. Wajahnya begitu buruk rupa sehingga ia sekarat. Ia dipukul mundur oleh seorang pria yang intinya telah hancur. Kekuatan jiwa, manusia jiwamu, betapa dahsyatnya. Pemilik keluarga Jin meraung. Baru saja, Lansang menggunakan bukan kekuatan dewa, melainkan kekuatan jiwa. Namun, bagaimana kekuatan jiwa seseorang bisa begitu kuat? Mampu memukul mundur seorang raja tertinggi. Bagaimana jika kau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapimu? Kata pedagang biru dengan ringan. Aku tidak percaya. Patahkan tangan kekosongan, pedang kekosongan. Pemilik keluarga Jin meraung dan menunjukkan dua keahlian unik. Pedang emas membelah langit, dan telapak emas menebas pedagang biru seperti pedang langit. Dua jenis serangan, menyerang dua titik kunci bisnis biru, kekuatannya dahsyat, mengguncang dunia. Itu juga merupakan tangan penghancur kehampaan dan pedang penghancur kehampaan. Tuan keluarga Jin menunjukkannya, yang 18.000 kali lebih kuat dari Yuan emas. Namun, wajah Lansang tenang, alisnya bersinar, dan kekuatan jiwanya melonjak keluar, membentuk serangkaian rune, yang kemudian berubah menjadi pedang pertempuran, yang dipotong beberapa kali berturut-turut. Kapan? Kedua pria itu melakukan beberapa gerakan satu sama lain, tetapi hasilnya adalah pemilik keluarga Jin benar-benar ditekan dan bahkan mundur. Cahaya keemasan di tubuhnya redup. Dengan kedua tangan di punggungnya, pedagang biru melangkah keluar dan menunjukkan gayanya yang unik. Kalian semua tidak mau melakukannya. Ayo kita lakukan bersama. Suara saudagar biru bergema, dan rune tak berujung berubah menjadi telapak tangan raksasa dan mencengkeram pemilik keluarga. Dia akan melawan dua orang. Seorang pria yang inti bintangnya telah dihapuskan akan melawan dua dewa teratas dalam Perang Dunia I dan II. Sulit dipercaya jika tidak melihatnya sendiri. Pemimpin keluarga bersayap meraung, dan guntur bergemuruh, dan guntur tak berujung meraung ke tangan para saudagar biru. Namun, di bawah tekanan tangan besar itu, guntur tak berujung itu memusnahkan, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan menghantam pemimpin keluarga itu. Bang! Kemudian, saudagar biru melangkah keluar dan menginjak kehampaan. Kehampaan itu bergetar hebat. Rune tak berujung memadatkan dua tangan besar, satu ke arah tuan keluarga Jin dan yang lainnya ke arah tuan keluarga Yiren. Pemimpin kedua keluarga bangsawan itu meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan kekuatannya secara maksimal dan melawannya. Namun, meskipun mereka bergandengan tangan, mereka tetap tak terkalahkan dan sepenuhnya ditekan. Setelah beberapa gerakan, keduanya dihantam oleh tangan besar,
tubuh mereka terlempar ribuan mil jauhnya, tubuh mereka gemetar, dan mereka muntah darah dan menderita luka parah. Di tempat kejadian, banyak orang menarik napas dan menatap sosok yang berdiri dengan tangan di kehampaan, penuh kengerian dan keheranan. Kekuatan tempur macam apa yang dimiliki seseorang yang inti bintangnya telah dihancurkan, dengan kekuatan jiwanya, dapat menimbulkan kerusakan parah pada penguasa dua keluarga bangsawan. Jika inti bintangnya belum dihapuskan, seberapa kuatkah dia seharusnya? Orang-orang tampaknya dapat melihat para pedagang biru di masa itu. Pada saat itu, Jing Yu lahir dengan bakat tak tertandingi, yang langka di dunia. Ketika ia masih muda, ia bangkit dengan kuat dan menjadi orang kuat teratas dari Taiksu Senchao, dan membuat para pangeran lainnya, bahkan putra mahkota, berada di bawah tekanan. Pada saat itu, sebagai guru Jing Yu, ia juga sangat elegan, tak tertandingi di dunia, dan kekuatannya tak terduga. Pada saat itu, banyak orang percaya bahwa Jing Yu akan mengambil alih Taiksu Senchao dan menjadi kaisar Taiksu Senchao. Oleh karena itu, Lan Xiang disebut penguasa kekaisaran oleh banyak orang pada saat itu. Awalnya, dalam beberapa tahun terakhir, inti bintang biru ditinggalkan. Banyak orang akan segera melupakan pria ini, berpikir bahwa ia akan diam dan menghilang selamanya dalam sungai sejarah yang panjang. Saya tidak menyangka bahwa pedagang biru masih begitu mengerikan hanya dengan jiwanya. Lu Ming, aku yakin. Apa yang akan kau bunuh? Pedagang biru itu menatap pemilik keluarga Jin, dan suaranya yang menghina terdengar. Sialan, teriak pemimpin keluarga Jin dan kepala keluarga Wing dalam hati. Di kedua keluarga besar mereka, memang ada dewa dan raja transenden, tetapi hanya ada sedikit makhluk seperti itu. Mereka adalah orang-orang kuno yang telah hidup lama, dan mereka semua berpikiran tertutup. Jika karena berurusan dengan keturunan dari alam dewa dan langit, orang seperti itu akan ditertawakan sampai mati. Hari ini, ada pedagang biru. Mereka tidak bisa membunuh Lu Ming. Wang Tongling, Lu Ming ini, di siang bolong, telah membunuh banyak penguasa keluarga Jin kita, juga banyak penguasa keluarga bangsawan Yiren dan keluarga Qin. Dia sangat gila sehingga harus dihukum. Kepala keluarga Jin mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba menoleh ke pemimpin Raja Surgawi Shenwei. Ya, putraku Yixiang, yang minum di sini, dibunuh oleh orang ini tanpa alasan. Dia harus membayar nyawanya. Kepala keluarga juga mengikuti. Mereka tidak bisa berurusan dengan para pedagang biru itu sendiri, jadi mereka harus meminta Raja Surgawi untuk membela mereka. Tianwang Shenwei bertugas menjaga Jiujue Tianwangfu, dan tempat ini juga milik Jiujue Tianwangfu. Tentu saja, Tianwang Shenwei berhak campur tangan. Wang Tongling mengerutkan kening dan menatap Lu Ming, lalu berkata, mungkinkah ini masalahnya? Kita sudah membunuhku berkali-kali sebelumnya, dan Yixiang hampir membunuh istriku. Aku hanya balas dendam. Lu Ming berkata, omong kosong, ini semua omong kosong. Kapan keluarga Jin akan membunuhnya? Itu karena dia mencoba menjebak kita. Sebelumnya, dia memfitnah kita sebagai mata-mata yang mencuri Jiujue Tianong. Pemimpin keluarga raja minum banyak dan benar-benar menekan masalah pembunuhan Lu Ming. Sungguh tidak tahu malu bagi kepala keluarga untuk mengatakan hal seperti itu. Lu Ming menyindir. Kepala keluarga Jin berwajah muram dan berkata, bunuh demi hidupmu, dan minta uang untuk memimpin penegakan hukum. Selama Raja Surgawi Shenwei campur tangan, sekuat apapun saudagar biru, itu tidak ada gunanya. Raja Langit dan pengawal dewa bagaikan awan ahli, bahkan memiliki aura yang melampaui Raja Dewa. Meskipun kekuatan saudagar biru sangat kuat, itu belum mencapai level yang melampaui Raja Dewa. Kalau begitu, Lu Ming, kau ikut dengan kami. Mata Wang Tongling menatap Lu Ming. Tunggu, saat itu, suara kepala keluarga Wu terdengar. Tuan Wu, ada yang ingin Anda katakan. Wang Tong memimpin jalan. Lumayan. Kepala keluarga Wu melangkah maju dan berkata, meskipun Lu Ming telah membunuh beberapa orang, jangan lupa bahwa Lu Ming telah menemukan keberadaan Jiujue Senjing. Ini adalah penghargaan yang luar biasa, nyawa orang-orang yang tidak penting tidak dapat dikompensasi. Saya pikir Lu Ming tidak hanya tidak bersalah, tetapi juga merupakan hadiah. Apa yang kau katakan? Tanda tanya. Kau kentut. Kepala keluarga Jin dan kepala keluarga Wingman meraung dan menatap kepala keluarga Wu, dengan api di mata mereka. Lu Mingxia, yang satu adalah putra kepala keluarga Wing, yang lain adalah salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Orang-orang ini, di mulut kepala keluarga Wu, menjadi orang-orang yang tidak penting. Sungguh tidak masuk akal. Wang Tongling mengerutkan kening. Kepala keluarga Wu benar, dia menemukan keberadaan Jiujue Senjing. Ini benar-benar penghargaan yang luar biasa dan harus diberi hadiah. 1 yard ke 1 yard, dia menemukan keberadaan Jiujue Senjing. Memang ada pahala, tapi bukan berarti dia bisa bertindak semaunya sendiri, melanggar hukum, dan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kepala keluarga Jin meraung, kalau mau bicara soal penghargaan, semua orang di tempat kejadian, siapa yang tidak punya penghargaan untuk Istana Surgawi, tapi kalau punya penghargaan, bisa melanggar hukum dan ketertiban. Karena itu, kalau satu kode diklasifikasikan menjadi 1 kode, harus dihukum atau dihukum. Ya, bunuh saja, anak ini harus mati. Kepala keluarga bersayap meraung. Konyol, ganjaran dan hukumannya harus jelas.
Apa orang mati dari kedua keluarga kalian punya 9 kristal dewa yang unik? Kurasa itu sudah cukup untuk mengimbangi kebaikan dan keburukan, bahkan memberi penghargaan. Jalan utama keluarga Wu. Alis Komandan Wang semakin mengerut. Ia sedikit malu. Jika itu urusan orang biasa, ia bisa menyelesaikannya sesuka hati. Namun sekarang, di satu sisi ada pemimpin keluarga Jin, pemimpin keluarga Sayap, dan lainnya, sementara di sisi lain, ada seorang pedagang biru dengan kekuatan yang tak terduga. Jadi ia berada dalam dilema. Harus menyinggung salah satu pihak. Cobalah untuk menyeimbangkannya. Gumam Wang Tongling dalam hati, lalu berkata dengan suara lantang, Lu Ming membunuh tanpa alasan. Itu kejahatan besar, seharusnya ia dieksekusi, tetapi Nian menemukan keberadaan Jiu Jue Senjing dalam dirinya. Kalau begitu, kebaikan dan keburukan harus diseimbangkan. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Dengan melakukan itu, Komandan Wang menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak tersinggung. Bahkan, ia memihak kepada tuan keluarga Jin dan yang lainnya. Berdasarkan akal sehat, ia menemukan keberadaan 9 Jue Senjing, yang merupakan suatu penghargaan besar. Jiu Jue Senjing adalah harta karun dari kediaman Jiu Jue Tianwang. Nilainya luar biasa. Kepala keluarga Wu benar. Nilai Jiu Jue Senjing bagi Jiu Jue Tianwang Fu jauh di atas Yixiang, Jin Yuan, dan lainnya. Seharusnya ini sangat dihargai, tetapi kata-kata pihak lain terlanjur terbawa suasana. Namun, para pemilik keluarga Jin dan yang lainnya jelas tidak ingin melakukannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Aku pahlawan keluarga Jin. Aku mati sia-sia. Dan putraku Yixiang, pemimpin keluarga Jin dan pemimpin keluarga Wing minum banyak dan tidak ingin membiarkan Lu Ming pergi seperti ini. Panglima Raja telah berbicara. Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kau mempertanyakan keputusan Raja Surgawi dan Shen Wei? Jalan dingin dan terpencil pemimpin keluarga Wu. Aku tidak mempertanyakan hukuman Panglima Wang. Aku mempertanyakan apakah bukti 9 Jue Senjing itu benar atau dipalsukan olehnya sendiri. Keluarga Jin adalah saluran dingin utama. Ini membuat banyak orang terbelalak. Ya, bukti Lu Ming benar atau salah. Sulit untuk menilai. Bagaimana jika itu palsu? Wang Tongling kembali mengerutkan kening. Jika dia benar-benar ingin menebus kesalahannya, kecuali dia membawa kembali 9 Jue Senjing yang asli, maka aku akan memberinya kesempatan. Karena dia telah menemukan keberadaan 9 Jue Senjing, aku akan membiarkannya menyelesaikannya sendiri. Pemimpin keluarga berkata, ingat, maksudku, berikan padanya. Kalian tidak diizinkan membantunya, dan kalian tidak diizinkan mengirim seseorang untuk membantunya. Hanya dengan cara ini kita bisa menebus kesalahannya. Saudara Yi, aku setuju. Aku setuju. Para pemimpin keluarga Jin dan Qin berbicara satu demi satu. Pasti sangat berbahaya bagi Lu Ming untuk mengambil kembali 9 Jue Senjing. Terlebih lagi, mereka bisa menggunakan terlalu banyak cara secara diam-diam. Mereka bisa membuat Lu Ming mati tanpa tempat pemakaman. Itu tidak baik. Aku menentangnya. Bukankah mudah membiarkan seorang manusia di alam surga mengambil kembali 9 Jue Senjing? Jalan utama keluarga Wu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menebus kesalahanmu? Tuan keluarga Jin sama sekali tidak menyerah. Kau, tuan keluarga Wu memelototi raja. Aku berjanji. Saat itu, suara Lu Ming terdengar. Banyak orang tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Lu Ming. Lu Ming, setuju. Baiklah, Wu Yi, anak itu sudah berjanji pada dirinya sendiri. Apalagi yang ingin kau katakan? Jalan utama keluarga Jin. Kepala keluarga Wu melirik Lu Ming dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Lu Ming sendiri sudah setuju. Apalagi yang bisa dia katakan? Mata pedagang biru itu berkilat dan tidak berhenti. Ingat, semuanya terserah padamu. Saudagar biru tidak bisa membantumu, dan keluarga Wu tidak bisa mengirim seseorang untuk membantumu. Kau mengerti, kata Lu Ming, kepala keluarga Jin. Tentu saja, Lu Ming Dao. Baiklah, kalau begitu kami akan menunggu kabar baikmu. Jika kau tidak bisa mendapatkan kembali 9 Jue Senjing, kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kata Lu Ming, kepala keluarga Jin. Ya, sudah diputuskan untuk saat ini. Akhirnya, Wang Tongling membuat keputusan. Petik 2. Pergi. Pemimpin keluarga Jin, pemimpin keluarga Yiren, dan kepala keluarga Qin, melirik Lu Ming dengan dingin, lalu membawa para ahli dari 3 keluarga bangsawan itu dan berbalik pergi tanpa jejak. Badai telah mereda. Setelah itu, Wang Tongling juga membawa orang-orang itu pergi. Lu Ming, apa yang kau janjikan tadi terlalu impulsif. Saudagar biru itu menghela napas. Apalagi yang bisa kulakukan jika aku tidak setuju tadi? Lu Ming tersenyum. Kekuatan klan es gelap seharusnya tidak lemah, kau yakin? Tanya Lan Sang. Meskipun kau tidak bisa membantuku, kau tidak bilang aku tidak bisa meminjam kekuatan lain. Aku masih bisa meminjam kekuatan dari wilayah Qin Tianxing. Seharusnya aku bisa menghadapi klan es gelap. Lu Ming berkata, aku takut pada keluarga Jin dan keluarga Wing. Keluarga Qin diam-diam menyerangmu. Kata Lu Ming, aku bisa yakin bahwa selama periode ini, aku akan mengirim orang untuk mengawasi 3 keluarga bangsawan dan para penguasa di atas dewa mereka. Kepala keluarga Wu datang, tapi, tentu saja, mereka akan mengirim seseorang untuk mengawasi kita, jadi terserah kau untuk melakukannya sendiri.
kata Lu Ming. Baiklah, kali ini, terima kasih banyak, Tuan Wu. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih. Haha, kau dan Si Feng berteman. Dia teman keluarga Wuku. Bagaimana mungkin aku diam saja? Kepala keluarga Wu tertawa. Kemudian, kedua belah pihak pergi, dan kepala keluarga Wu membawa orang-orang kembali ke keluarga Wu. Lu Ming dan Lan Sang kembali ke perkemahan bintang. Lu Ming, aku punya firasat. Aku khawatir perjalananmu tidak akan damai. Ambillah harta ini. Di halaman lain rumah Saudagar Biru memerintahkan sepatah kata, lalu dengan lambaian tangannya, sebuah menara kecil terbang keluar. Inikah? Lu Ming menatap menara kecil yang tergantung di depannya, menunjukkan ekspresi bingung. Ini adalah menara Zhenwang, yang dapat memengaruhi inti bintang Raja Dewa secara signifikan. Aku membuatnya sendiri. Ambillah, semoga bermanfaat, kata Lu Ming. Menara Zhenwang. Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming pernah melihat harta karun semacam ini di Gunung Mordu. Di awal pertempuran Gunung Mordu, beberapa Tianjiao muda menggunakan harta karun serupa ketika mereka mengepung Raja Iblis Malam Kegelapan. Harta karun semacam ini dapat memengaruhi inti bintang Raja Dewa, membuat inti bintang Raja Dewa tidak stabil, dan mengurangi kekuatan lawan. Pada awalnya, Iblis Malam terbunuh seperti ini. Tentu saja, menara Zhenwang ini dapat memengaruhi Raja Dewa 4 atau 5, dan semakin tinggi kultivasinya, semakin kecil pengaruhnya. Kau harus berhati-hati dan menggunakannya. Pedagang biru itu memperingatkan. Lu Ming mengangguk, atau dengan senang hati menyimpannya. Jika menara kota digunakan dengan baik, menara itu bisa dirobohkan pada saat kritis. Kemudian, ia berbicara dengan Lan Sang beberapa patah kata, lalu pergi. Ketika pergi, ia melihat Lan Ling masih seperti sebelumnya, mendengus dingin, mengabaikan Lu Ming. Lu Ming bebas dan kembali ke tempat tinggalnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Yue. Lu Ming tidak berniat kembali dengan Qiu Yue. Kultivasi Qiu Yue baru saja membuat kemajuan pesat, jadi perlu waktu untuk berlatih dalam pengasingan. Terlebih lagi, Lu Ming merasa bahwa perjalanan ini tidak akan damai. Lebih baik baginya untuk bertindak sendiri. Namun, setelah mendengar ini, Qiu Yue juga ingin kembali dengan Lu Ming. Akhirnya, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan Qiu Yue menyerah. Dengan perpisahan Qiu Yue, Lu Ming menginjakkan kaki di susunan transmisi untuk kembali ke wilayah bintang surgawi Qin. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming akhirnya kembali ke wilayah Qin Tianxing dan keluar dari susunan teleportasi. Bintang yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, aku kembali. Lu Ming menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Kali ini, ketika ia kembali ke wilayah Qin Tianxing, ia tidak hanya siap untuk menghancurkan klan es gelap dan merebut kembali 9 Jue Senjing. Beberapa catatan lama harus diselesaikan. Kembalilah ke Xuanzong dulu. Lu Ming tergerak. Kemudian ia melanjutkan dengan susunan transmisi dan pergi menuju Xuanzong yang kosong. Susunan itu ditransmisikan ke sebuah bintang yang tidak jauh dari langit, dan kemudian Lu Ming naik dari langit, melintasi kehampaan, dan bergegas menuju bintang itu. Kultivasi Lu Ming saat ini, dengan tubuh fisiknya melintasi alam semesta, itu hanyalah sebuah ide kecil. Kini, kecepatan tubuhnya melintasi bintang-bintang lebih cepat daripada kebanyakan kapal perang bintang. Layaknya kapal perang bintang di tangan Lu Ming, kecepatannya tak sebanding dengan kecepatan tubuhnya. Bagaikan Fata Morgana, terbang di langit berbintang di alam semesta, di depannya, sebuah bintang perlahan membesar, itulah bintang langit. Saat itu, sebuah meteorit menghantam Lu Ming. Meteorit berdiameter ribuan mil ini, yang sebelumnya melayang di langit, tiba-tiba menghantam Lu Ming. Ada serangan mendadak, mata Lu Ming sedikit menyipit, lalu sebuah hantaman menghantam meteorit itu. Raung, seekor naga bercakar 9 meraung, tubuhnya yang berliku-liku sepanjang ribuan meter, menerjang meteorit itu, menghantamnya dengan keras. Ledakan, dengan gemuruh yang mengguncang bumi, meteorit itu hancur berkeping-keping dan berhamburan ke segala arah. Sebuah meteorit berdiameter ribuan mil dapat dengan mudah dihancurkan oleh Lu Ming. Siapa? Lu Ming berteriak dan melihat sekeliling. Hei, Lu Ming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi prestasiku meningkat pesat. Sebuah ejekan terdengar, seorang lelaki tua berdiri di tempat meteorit itu meledak. Lelaki tua itu menatap Lu Ming dengan wajah dingin. Yuan Xiu, kau, mata Lu Ming berkilat. Lelaki tua ini, tak lain adalah Yuan Xiu, tetua inti Kong Xuanzong. Muridnya, Ying Chang, pernah dibunuh oleh Lu Ming, dan putra Tianhong yang didukung Yuan Xiu juga dibunuh oleh Lu Ming. Setelah Lu Ming membunuh putra Tianhong, Yuan Xiu berlindung pada putra tertinggi. Kemudian, pemimpin keluarga tertinggi mengkhianati Kong Xuanzong dan dibunuh oleh Lu Ming. Namun, dalam pertempuran itu, Yuan Xiu bangkrut dan untungnya selamat. Ia tahu bahwa setelah pemimpin tertinggi keluarga itu hancur, ia tidak berani kembali ke Xuanzong yang kosong. Namun, kebenciannya terhadap Lu Ming bisa dikatakan sangat besar. Selama bertahun-tahun, ia telah berkeliaran di sekitar bintang misterius itu, berharap untuk membunuh Lu Ming dan melampiaskan kebenciannya ketika Lu Ming sendirian. Tetapi pada saat itu, ia telah tiba di Istana 9 Jue Tianwang. Yuan Xiu telah menunggu Lu Ming untuknya. Bagaimanapun, Kaisar tidak mengecewakannya.
Ia akhirnya menunggu Lu Ming dan ditinggalkan sendirian. Ia melakukannya tanpa ragu-ragu. Meteorit tadi datang dari Yuan Xiu. Hei, Lu Ming, hari ini adalah tanggal kematianmu. Yuan Xiu mencibir, membunuh kesempatan itu tak tertandingi. Kau ingin membunuhku juga, Lu Ming berkata dengan ringan, dengan sedikit penghinaan. Ketika Lu Ming baru saja memasuki Kong Xuanzong, Yuan Xiu benar-benar berada di atasnya. Ia tidak bisa memanjatnya, ia bisa dibunuh dengan membalikkan tangannya. Namun setelah semua ini, Lu Ming tumbuh dengan cepat. Ia hanyalah Yuan Xiu, puncak Dewa Langit. Ia sama sekali tidak memperhatikannya. Lu Ming, jika seseorang tidak selalu membantumu, aku akan mampu menghadapimu dan memunggungimu. Yuan Xiu berteriak dingin, dan napas di tubuhnya mekar sepenuhnya, dan tekanan kuat menyelimuti langit dan bumi. Raja setengah langkah, gumam Lu Ming. Hahaha, ya, Raja setengah langkah. Berkatmu, di bawah tekanan yang luar biasa, aku berhasil menembus dan melangkah ke alam Raja setengah langkah. Sekalipun kau berbakat, kau akan tetap lemah di mataku. Yuan Xiu tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, Lu Ming, betapapun berbakat dan jahatnya dia, tidak akan pernah bisa menjadi lawannya setelah hanya beberapa tahun. Setelah membunuh Lu Ming, ia memiliki pikiran yang jernih. Ia dapat menemukan tempat untuk berlatih keras. Mungkin ia dapat menembus alam dewa dan menjadi penguasa wilayah Qin Tianxing. Ia bahagia dan bahagia. Oh, karena kau begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku dengan kekuatan terkuatmu, agar kau bisa mati dengan tenang. Lu Ming berkata ringan, Nak, apa rencanamu? Ketenangan dan kepercayaan diri Lu Ming membuat mata Yuan Xiu sedikit membeku. Ia sedikit curiga, dan matanya mengamati sekeliling karena takut akan kehadiran orang lain. Jangan khawatir, aku satu-satunya, tidak ada orang lain. Lu Ming berkata ringan, Nak, apapun trik yang kau mainkan, di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia, matilah. Yuan Xiu meraung dengan sebuah pukulan. Sebuah kekuatan tinju, seperti seberkas cahaya, melesat ke arah Lu Ming, mencapai kecepatan ekstrim. Lu Ming hampir tenggelam. Raungan, suara nyanyian naga terdengar, dan seekor naga bercakar 9 mengembun, meraung ke langit, dan menyerbu kekuatan tinju Yuan Xiu. Napas naga bercakar 9 itu dahsyat, yang beberapa kali lebih kuat dari meteorit Lu Minggang. Ledakan, naga bercakar 9 itu menghantam kekuatan tinju Yuan Xiu, yang langsung mengalahkan kekuatan tinju Yuan Xiu. Namun, naga bercakar 9 itu sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Lu Ming membentuk naga cakar 9, yang dengan mudah menangkis serangan Yuan Xiu, tetapi naga cakar 9 itu tidak ada hubungannya dengan itu. Kau, apa kemampuanmu? Bagaimana mungkin? Yuan Xiu membelalakkan matanya dan berseru tak percaya. Hasil ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Dalam imajinasinya, gerakan ini cukup untuk menghancurkan Lu Ming dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, gerakannya dengan mudah dipatahkan oleh Lu Ming, yang memancarkan aura menakutkan. Ia benar-benar tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kekuatan Lu Ming bisa mencapai level ini. Apa, dengan kekuatan ini, giliranku sekarang. Lu Ming acuh tak acuh, suaranya penuh dengan niat membunuh. Kekuatan Yuan Xiu, menurutnya, rentan. Meskipun Yuan Xiu telah mencapai level setengah langkah, kekuatan ilahi yang ia kendalikan sangat biasa. Itu hanyalah kekuatan ilahi Wang Pin. Kekuatannya berbeda dari Raja Dewa setengah langkah dari kubu bintang, apalagi dibandingkan dengan Lu Ming. Lari. Saat itu, hanya ada satu kata di benak Yuan Xiu, yaitu, kabur. Ia mundur ke arah lain. Namun Lu Ming, dengan sekejap tubuh, muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Ah! Yuan Xiu berteriak ngeri, wajah tuanya memucat, semua orang ketakutan. Lu Ming, ampuni nyawamu. Yuan Xiu berteriak minta ampun. Bunuh. Namun, Lu Ming membalasnya dengan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh. Raungan, seekor naga bercakar 9 meraung dan membunuh Yuan Xiu. Begitu cakar naga itu mencengkramnya, ia menangkap Yuan Xiu. Kemudian, dalam raungan ketakutan, ia berjuang keras untuk membunuh Yuan Xiu. Yuan Xiu telah diselamatkan olehnya saat itu. Jika ia tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, Lu Ming pasti sudah melupakan pria ini, tetapi ia sendiri melompat keluar untuk mati, yang memang diinginkan Lu Ming. Setelah membunuh Yuan Xiu, Lu Ming merasa sangat lega dan terus terbang menuju Xuanzong yang kosong. Tak lama setelah terbang, ia melihat beberapa cahaya pelangi terbang ke arah ini. Itu mereka. Lu Ming tersenyum. Beberapa tetua datang, salah satunya adalah ayah Yuexin. Bulan Wuya, dua lainnya juga merupakan tetua Kong Xuanzong. Jelas, mereka sudah merasakan perang tadi, jadi mereka datang dengan tergesa-gesa. Tuan Lu Ming, saya melihat putra Lu Ming. Bulan Wuya dan yang lainnya melihat Lu Ming, sedikit tertegun, buru-buru memberi hormat, cukup terkejut. Apa kabar, tuan-tuan? Lu Ming tersenyum. Putra Lu Ming, barusan kami merasa ada perang besar di depan mata. Apakah kau sudah mengetahuinya? Bulan tanpa akhir. Itu Yuan Xiu. Dia ingin membunuhku, kata Lu Ming sambil tersenyum. Yuan Xiu, ekspresi wajah beberapa orang di bulan tanpa batas berubah, dan mereka berkata, Nak, kau baik-baik saja.
Bagaimana dengan Yuan Xiuren? Meskipun melihat Lu Ming baik-baik saja, mereka masih khawatir. Yuan Xiu adalah tetua dari gerbang dalam Xuanzong dan keberadaan puncak surga. Tidak apa-apa, Yuan Xiu telah kubunuh. Lu Ming meremehkan Tao. Apa? Membunuh? Membunuh. Beberapa orang di bulan tanpa batas tercengang, lalu melirik Lu Ming untuk melihat apakah Lu Ming memiliki pembantu. Mereka tidak percaya bahwa Yuan Xiu telah dibunuh oleh Lu Ming. Ayo kembali ke Xuanzong, aku punya sesuatu untuk dijelaskan. Setelah Lu Ming berkata, dia terbang ke Xuanzong kosong terlebih dahulu. Bulan tanpa batas dan seterusnya, hanya bisa menekan keraguan di hati mereka. Sebagian besar guru lain mengikuti Tuan Muda, hanya saja mereka tidak mau muncul. Sebuah ide terlintas di benak beberapa orang di bulan tak terbatas, mereka masih tidak percaya Lu Ming mampu membunuh Yuan Xiu. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya kembali ke Kong Xuanzong, dan segera mengumpulkan para petinggi Kong Xuanzong. Meskipun identitas Lu Ming hanyalah putra suci Kong Xuanzong, pengaruhnya sebanding dengan sang pemimpin. Seperti yang kita semua tahu, ada naga yang mengerikan di belakang Lu Ming. Setelah pertemuan petinggi Kong Xuanzong, Lu Ming berbicara tentang 9 Jue Senjing. Apa? Jue Senjing dicuri oleh klan es gelap. Klan es gelap yang penuh kebencian, Qin Tianxingyu hampir terbunuh. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, semua orang mulai berbicara. Hadirin sekalian, kali ini aku kembali, aku ingin menghancurkan klan es gelap, merebut kembali 9 Jue Senjing, dan memastikan keamanan wilayah bintang dan langit dinasti Qin. Oleh karena itu, kita membutuhkan kerjasama dari para petinggi Kong Xuanzong. Kata Lu Ming, jangan khawatir, Kaisar akan berusaha sebaik mungkin. Bulan adalah yang pertama berbicara. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Senator lain juga berbicara. Adapun Ouyang Qingxiang dan yang lainnya, tentu saja mereka tidak akan keberatan. Baiklah, itu bagus. Kalian bisa mulai mengumpulkan orang kali ini. Lu Ming mengangguk. Putra Lu Ming, klan es gelap adalah keluarga besar yang berebut hegemoni dengan klan Bingpo pada awalnya. Klan itu sangat kuat. Aku khawatir kita tidak akan menjadi saingan jika hanya mengandalkan Kong Xuanzong kita. Bulan tidak ada habisnya. Jangan khawatir, aku akan pergi ke klan Bingpo nanti. Aku yakin klan Bingpo akan sangat bersedia bekerja sama. Lu Mingdao, bagus. Bulan tanpa batas mengangguk. Kemudian, banyak tetua pergi satu demi satu dan mulai bersiap untuk pergi. Mereka meninggalkan tempat ini, menuju Xuanzong yang kosong, yaitu alam rahasia Yulong. Setan tulang menempati tubuh Yulong. Mereka telah berlatih di alam rahasia Yulong untuk memulihkan kekuatan Yulong. Entah berapa banyak kekuatan yang telah dipulihkan Yulong dalam waktu yang begitu lama. Kali ini, mungkin mereka membutuhkan bantuan setan tulang. Lu Ming sudah familiar dengan jalan itu, dan terbang ke tempat di mana setan tulang ditutup. Tak lama kemudian, Lu Ming melihat seekor naga besar dan tak tertandingi tergeletak di tanah, seperti pegunungan, dengan tubuhnya memancarkan cahaya redup. Lu Ming, kau di sini. Begitu Lu Ming tiba, tubuh besar Yulong bergerak dan matanya yang besar menatap Lu Ming. Elder Bone Demon, bagaimana kau bisa pulih dari kekuatan naga hitam ini? Tanya Lu Ming. Hei, kau merasakannya. Bone Demon tertawa, lalu kekuatan naga yang besar terpancar dari nagamu. Kekuatan naga itu begitu kuat sehingga seluruh tempat rahasia naga bergetar hebat. Teror yang luar biasa, membuat Lu Ming memiliki kesempatan untuk menghadapi para penguasa keluarga Jin, penguasa keluarga bangsawan sayap, para tokoh puncak alam raja dewa ini. Ini puncak raja. Lu Ming gemetar. Aduh, nak, aku masih punya sedikit pengetahuan. Bagus, aku telah memulihkan kekuatan naga ini ke puncak raja para dewa. Iblis tulang tersenyum puas. Hebat. Lu Ming sangat gembira. Lu Ming tidak menyangka iblis tulang telah memulihkan kekuatan Yulong ke puncak raja dewa. Kekuatan seperti itu, apalagi wilayah Qin Tianxing, adalah penguasa dan peran horizontal bahkan di istana surgawi 9 Jue. Jika tidak ada eksistensi di atas raja, ia tak terkalahkan. Sayang sekali naga ini telah ditekan selama bertahun-tahun, dan sumbernya telah dikonsumsi dengan serius. Bahkan jika aku mencoba yang terbaik, aku hanya bisa pulih sampai titik ini. Apakah ini melampaui Raja Dewa? Iblis tulang mendesah.